Viral di media sosial saat adu mulut terjadi antara debitur dengan kelompok penagih hutang di Tangerang, Banten. Tak hanya merampas paksa kendaraan, kelompok penagih hutang ini juga menusuk korbannya hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Polisi, tolong ini suami saya ditusuk. Usai kejadian, istri korban dengan ditemani kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna membuat laporan. Gloriana yang juga istri korban mengatakan jika saat ini suaminya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk yang dideritanya. Suami saya ngobrol-ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya nggak ada 3 orang itu duduk di teras kami. Itu aja. Cekcoknya di depan perumahan. Di teras pelataran rumah. Iya duduk kok di meja itu kan ada meja dan kursi. Mereka udah duduk di situ duluan. Ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang, benderang untuk kasus yang sedang kami tangani. Sementara aksi meresahkan penagih hutang di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memang kerap kali terjadi dan selalu menimbulkan korban jiwa. Aparat penegak hukum pun diminta tegas dalam bertindak. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, proyek pekerjaan jaringan pipa di Penjaringan Jakarta Utara memakan korban pengendara motor. Pengendara terjatuh saat berupaya melintas jalan sempit di pinggir galian di mana akses jalan tertutup karena lubang galian tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pedagang roti bersepeda motor yang terjatuh ke kubangan galian saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggiran proyek galian di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara. Di kejadian lainnya, Pak Sutri yang sedang berkendara motor juga terjatuh ke dalam kubangan 1 meter karena memaksa lewati pinggiran kubangan. Diduga pemotor kehilangan keseimbangan. Jalan di proyek galian perpipaan ini sebenarnya ditutup sementara. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas, memanfaatkan jalan sempit pinggir galian, meski risiko terjatuh cukup tinggi. Pengendara beralasan terlalu jauh jika harus memutar menggunakan jalur alternatif. Ruang tempat orang mau lewat motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih longgaran lah jalan dikit buat warga. Itu warga emang sempit, adanya sempit. Iya, jadi warga nggak bisa masih memutar, jangan jauh. Pasca kejadian, pihak proyek menutup lubang galian agar tak lagi makan korban. Pengendara pun harus menggunakan jalur alternatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bis Transjakarta jurusan Tanjung Priok Senayan dikepung sejumlah pengemudi ojek online usai menabrak sesama rekannya di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi ojol nekat menerobos lampu merah. Sejumlah pengemudi ojol dan pengendara roda 2 langsung menghalangi jalan sebuah bus Transjakarta yang mengalami kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat Selasa pagi. Bus jurusan Tanjung Priok Senayan yang melaju di koridor 10H itu diblokade hingga para penumpangnya terpaksa turun lantaran menabrak seorang pengemudi ojek online. Kecelakaan terjadi di perempatan Jalan Gunung Sahari Raya saat bus yang melaju setelah lampu berwarna hijau tiba-tiba menabrak pengemudi ojek online yang akan menyeberang dengan kecepatan tinggi ke arah Mangga Besar. Akibatnya tubuh korban terpental dan sepeda motornya terjepit di kolong bus. Saya selepas dari halte Jembatan Merah, itu posisi lampu masih baru hijau, dan posisi saya memang mau lurus itu posisi lampu masih hijau. Saya lihat itu motor ada yang masih udah menepi dan ada yang salah satu itu menyeberang, saya nggak bisa ngerem. Posisi mereka lampu merah. Usai dievakuasi, korban yang terluka parah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara proses evakuasi motor korban sempat terkendala karena terjepit di kolong bus.
Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kedapatan mencuri barang-barang berharga saat rumah kosong ditinggal sholat subuh, seorang pemuda di Jember ditangkap warga. Pelaku kemudian diikat tangan dan kakinya oleh warga dan dibawa ke kantor polisi. Tolong yo rek yo iki ono arek bangsal bergebang iki menyang ning Warga Kecamatan Puger, Jember menangkap seorang pemuda yang mencuri barang-barang di beberapa rumah warga yang ditinggal sholat subuh. Pelaku masuk rumah dan berhasil mencuri barang-barang berharga di rumah warga di kawasan Jalan S, Jember. Karena curiga keberadaan pemuda tersebut, warga kemudian mengecek 2 karung yang dibawa pelaku. Dan ternyata benar, isi karung tersebut berupa pompa motor, uang, gunting, dan perabotan rumah. Saat diinterogasi, pelaku mengakui jika barang tersebut diambil dari beberapa rumah warga. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Puger untuk diproses hukum. Diharapkan warga waspada saat akan meninggalkan rumah untuk melakukan sholat tarawih berjamaah. Meskipun sholat hanya di sekitar rumah, namun tetap saja kondisi rumah harus terkunci sempurna. Seorang pria terpergok mencuri uang di kotak amal sebuah masjid di Semarang, Jawa Tengah. Pihak keamanan masjid dan warga yang geram menangkap pelaku sebelum dijemput pihak kepolisian. Pria ini terpergok mencuri uang di kotak amal masjid di Jalan Sedayu Tugu, Semarang. Petugas keamanan masjid dan warga menyergap pria ini yang aksinya terekam CCTV. Meski sempat mengelak, namun pelaku tak berkutik saat disergap. Aksi pencurian uang kotak amal masjid dilaporkan ke polisi. Polisi menggeledah pelaku dan menemukan uang sebesar Rp131.000 yang disembunyikan di sarung pelaku. Sebelumnya gerak-gerik pria bernama Baidowi 43 tahun diamati takbir masjid. Diduga pria ini sudah beberapa kali beraksi. Pihak masjid mengatakan uang di kotak amal sudah beberapa kali hilang. Ketika saya lihat memang itu udah lama kejadian, kita kok sempat kehilangan uang terus itu, tapi kok yang hilang itu uang kertas, ya kan? Ya jadi saya sempat curiga itu. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku telah mencuri uang tidak hanya dari satu kotak amal masjid. Aksi serupa pernah dilakukan pada Agustus tahun 2025. Meski kasus ini ditangani polisi dari Polsek Genuk, namun pengurus takmir masjid tidak mengajukan tuntutan karena nilai kerugian relatif kecil, memungkinkan penanganan dilakukan dengan mengedepankan restoratif justice. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Polisi menangkap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka di Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan senjata tajam yang melukai korban. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penganiayaan oleh Satreskrim Pidana Umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan, petugas mendapati senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya korbannya. Tak hanya senjata tajam, petugas pun menemukan alat isap narkoba di dalam rumah pelaku yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba. Pelaku ditangkap lantaran telah melakukan penganiayaan kepada korban yang mengalami luka bacok di kepala dan tangan. Motif penganiayaan ini sendiri diduga selisih paham antara pelaku dan korban. Satu pisau, parang juga, dan salah satu bong yang digunakan pada saat sang tersangka ini mengkonsumsi sabu-sabu. Alhamdulillah pada malam hari ini tugas kita dapat berjalan dengan lancar. Personil selamat semua, tidak ada yang mengalami luka-luka. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, David, iNews melaporkan. Aparat Polres Jakarta Timur meringkus seorang pelaku penganiayaan 3 karyawan SPBU Cipinang di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku diketahui merupakan warga sipil, bukan aparat kepolisian.
Sebelumnya polisi mendatangi sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi kediaman pelaku penganiayaan. Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pulau Gadung mendatangi sebuah rumah yang berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi mendatangi rumah tersebut untuk mengkonfirmasi apakah penghuni rumah tersebut adalah terduga pelaku penganiayaan 3 karyawan SPBU. Polisi juga membawa korban penganiayaan untuk memastikan langsung apakah salah satu penghuni rumah adalah terduga pelaku. Namun saat tiba di rumah tersebut, polisi dan korban penganiayaan tidak menemukan terduga pelaku dan mobil yang digunakan saat kejadian. Ya itu doang yang saya lihat, orangnya pas keluar beda. Tapi untuk mobilnya? Beda juga. Sementara itu melalui keterangannya, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Afrian Nur Rizal mengatakan pelaku penganiayaan 3 karyawan SPBU telah diamankan. Pelaku diketahui berinisial JM, merupakan warga sipil dan bukan seorang anggota polisi. Saat ini pelaku dan barang buktinya telah dibawa ke Mapolresto Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus penganiayaan tersebut bermula saat seorang pria mengaku sebagai anggota polisi meminta karyawan SPBU mengisi mobilnya dengan BBM jenis Pertalite. Lantaran ada perbedaan data kendaraan pada sistem barcode, karyawan SPBU tersebut meminta pelaku agar beralih mengisi BBM jenis non-subsidi. Tersinggung dengan permintaan karyawan SPBU, pria tersebut lalu mengamuk dan menganiaya 3 karyawan SPBU. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ibu kandung Nizam, Lisnawati, melaporkan mantan suaminya Anwar Satib dan ibu tiri Nizam, TR. Lisnawati bahkan mengungkap kerap mendapatkan KDRT saat mengandung Nizam oleh mantan suaminya. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan TR, ibu tiri korban, atas dugaan pembunuhan berencana. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah maraknya takjil kekinian, warga Payakumbuh, Sumatera Barat masih setia menjaga cita rasa lama. Ya, bongko merupakan kue tradisional berbungkus daun pisang, selalu hadir dan diburu saat bulan Ramadan. Berikut liputannya. Aroma daun pisang yang dikukus tercium kuat di sebuah dapur yang masih tradisional. Bongko menjadi salah satu kuliner yang paling dicari. Ya, bongko merupakan kue tradisional khas ranah Minang yang hanya muncul saat Ramadan. Dan uniknya, di luar bulan puasa kue ini nyaris tak ditemukan oleh warga. Kehadirannya yang musiman ini menjadikan semakin istimewa di masyarakat. Proses pembuatannya terbilang sederhana. Bongko yang terbuat dari tepung beras dimasak bersama dengan santan, gula aren, dan air pandan hingga mengental dan bertekstur padat. Adonan kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus beberapa menit hingga matang.
Bongko memiliki rasa manis dan teksturnya yang lembut menjadikan bongko cocok sebagai menu berbuka puasa. Dari awal bulan masak, dari jam biasa dibikin anak, dari mulai jam 8, jam 10 udah masak. Udah siap, bisa di order. Sehari bisa menghabiskan berapa porsi, Bu? Paling sedikit 400, kadang-kadang lebih. Dalam sehari, Titi bisa menjual hingga 400 bungkus bongko. Mulai berjualan sejak pukul 2 siang hingga menjelang azan maghrib. Terdapat 2 varian yang ditawarkan, yaitu bongko original dan bongko dengan campuran roti. Keduanya sama-sama menjadi favorit para pembeli. Harganya pun terbilang terjangkau, sebesar Rp6.000 saja per bungkusnya. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru hadir dalam kunjungan kerja reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2 dalam persidangan 3 tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dalam rangka pengawasan terhadap BUMD yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Acara yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila dihadiri para bupati dan wali kota Kalimantan Selatan serta wakil menteri dalam negeri. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran badan usaha milik daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pimpinan Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi terhadap BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Dirinya menyoroti perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kinerja serta transparansi dalam pengelolaan BUMD dan tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah. Sementara itu, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menyatakan komitmen pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah. Pemirsa, PT MNC Life Assurance atau MNC Life menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kerjasama strategis kedua perusahaan ini menghadirkan perlindungan asuransi jiwa kredit kepada nasabah Bank BPD Papua. MNC Life yang merupakan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dalam penyediaan produk asuransi jiwa kredit bagi nasabah Bank BPD Papua. Kerjasama ini mencakup perlindungan asuransi untuk berbagai fasilitas pembiayaan, mulai dari kredit multiguna, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, hingga kredit produktif. Melalui skema kerjasama ini, nasabah akan mendapatkan perlindungan jiwa selama masa pinjaman berlangsung, sehingga risiko finansial yang timbul dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kerjasama MNC Life dengan BPD Papua merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pelindungan asuransi jiwa kredit, khususnya bagi masyarakat Papua dan sekitarnya, sehingga nasabah dan keluarganya merasa lebih aman sekaligus mendukung kualitas portofolio kredit perbankan yang berkelanjutan untuk di daerah Papua. Bank Papua mengelola atau memberikan kredit kepada seluruh ASN yang ada di Provinsi Papua dan pemekarannya yang 5 provinsi, maka kami mengadakan kerjasama ini untuk menjamin asuransi jiwa kredit yang diberikan. Kerjasama asuransi jiwa kredit ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi nasabah, sekaligus mendorong akses pembiayaan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Papua dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa jangan kemana-mana, Buletin News Pagi kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Rene Ramsari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.